kembali lagi di video pembahasan modul Unity 2 dimensi game platform untuk penggunaan Unity 2019. Ya, untuk pembahasan kali ini yang akan saya bahas sesuai dengan yang ada di modul yaitu tentang aset Unity. Apa sih sebenarnya aset Unity itu sendiri? Nah, aset adalah sebuah representasi dari sebuah item apapun yang dapat digunakan dalam pembuatan sebuah game, terutama pembuatan dalam sebuah game project Unity. Nah, aset ini dapat berasal dari berbagai macam file yang dibuat. Bisa di luar Unity seperti model 3D, file audio, gambar, ataupun jenis file lainnya yang mendukung ataupun didukung oleh Unity itu sendiri. Ada juga beberapa tipe aset yang bisa dibuat di Unity seperti mesh, animator controller, audio mixer, render tekstur. Itu salah satunya yang bisa dibuat ataupun diedit menggunakan game engine Unity. Nah, untuk pembahasan kali ini terkait daripada aset, ya, di sini kita akan membahas bahwa aset Unity yang support ataupun yang didukung oleh Unity berdasarkan website daripada documentation Unity itu sendiri, bahwa ada yang disebut dengan yang namanya Unity Standard Asset dan juga Asset Store. Nah, kalau Unity Standard Asset, ya, itu adalah aset package. Di sini yang pertama package adalah sebuah kumpulan file dan data dari Unity project ataupun elemen project yang dikompresi dan disimpan dalam satu file mirip dengan zip file. Nah, ini contohnya untuk file yang package, aset package daripada Unity sendiri. Nah, untuk mendapatkan Unity aset package ini, sebenarnya Unity sudah memberikan kemudahan bagi kita, terutama Unity 2019. Nah, di sini ada yang disebut dengan yang namanya Asset Store. Sebenarnya kita tinggal login saja di sini, kan ya, untuk Unity Asset Store-nya, lalu kita bisa pilih aset-aset Unity yang disediakan. Ada yang free dan juga ada yang berbayar, seperti itu. Nah, nanti kalau sudah di-download, nanti bentuknya kurang lebih untuk aset package daripada Unity, supportnya ya seperti ini. Di sini saya ada beberapa aset free yang disediakan oleh Asset Store. Nah, untuk praktikum kali ini, untuk penjelasannya yaitu kita akan mencoba mengimport aset package yang tadi salah satunya sudah kita siapkan, yaitu untuk yang 3 dimensi ada bodyguard Unity package ataupun car racing package. Nah, untuk import package daripada paket aset daripada Unity ataupun aset store itu dapat diakses dari menu aset. Lalu di sini ada yang namanya import package. Nah, tinggal dipilih saja, yaitu adalah custom package. Seperti itu. Nah, karena di sini perlu diketahui juga bahwa dokumen yang kita buat di sini sebelumnya adalah Unity 3 dimensi. Nah, berarti aset store yang bisa kita masukkan di sini berarti aset-aset package yang berbentuk 3 dimensi. Oke, kita contohkan dulu untuk aset, lalu import package, lalu custom package. Nah, kita tinggal pilih saja di sini saya simpan. Oke, aset package. Nah, di sini contohnya adalah bodyguard Unity package. Kita open. Nah, di sini secara langsung Unity akan mencoba mengekstrak folder package yang tadi kita sudah siapkan. Sebenarnya di sini banyak sekali, ada mesh, ada tekstur, ya, ada material, dan yang lainnya. Ya, itu bisa kita pilih beberapa ataupun sebagian, ataupun bisa pilih semuanya. Oh, lalu kita tinggal klik import. Nah, nanti akan masuk ke yang namanya project asset yang ada project Unity yang sudah kita buat. Gitu. Nah, oke, seperti itu. Nah, nantinya setelah itu barulah kita tinggal masukkan ke yang namanya hierarki ataupun scene game untuk ditampilkan dalam sebuah game. Ini contohnya bodyguard. Nah, ini di dalam sebuah project asset. Nah, di sini ada bodyguard yang sudah berupa sebuah scene, ada juga yang berupa mesh, tekstur, ataupun yang lainnya. Nah, kita akan coba di sini saya akan masukkan untuk Unity, aset yang sudah kita tadi import. Kita akan coba masukkan yang ini.
di bagian mesh. Nah, yang ini yang sudah jadi itu. Nah, untuk penggunaannya sebenarnya ataupun untuk pengecekan ketika klik di project asset itu ada di bagian inspektor, sudah ada detail daripada bodyguard-nya itu sendiri. Bisa kita double klik, ya. Ataupun bisa diklik dengan arah tombol seperti play yang ini untuk melihat detailnya daripada aset yang terdiri dari berbagai bentuk dan juga tekstur yang sudah dibuat. Gitu. Nah, ini kita bisa double klik untuk view, sudah dibuka dengan menggunakan 3D viewer. Nah, nanti akan ketahuan bentuknya seperti apa daripada aset yang tadi. Nah, ini seperti ini, yang tanpa menggunakan mesh. Nah, ini. Nah, untuk penggunaannya itu kita tinggal tarik saja, drag saja ke hierarki seperti yang kapsul yang sudah pernah kita contohkan. Tinggal drag and drop ke sini. Nah, ini. Nah, ini sudah ada langsung di bagian scene game bahwa oke, yang kapsulnya saya geser dulu. Nah, ini bodyguard. Objek daripada bodyguard-nya itu sendiri sudah muncul di Unity scene games-nya itu sendiri. Nah, inilah bodyguard yang tadi kita masukkan untuk di asset package seperti itu. Itu bisa ketahuan di game view. Nah, itu ya. Oke, biar tidak menghalangi kita pindahkan dulu untuk objek kapsulnya. Nah, oke, ini bodyguard-nya. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, kalau kita mau rotasi untuk objek daripada bodyguard itu sendiri, tinggal kita rotasi pakai ya, ini, sorry, ini seperti ini. Oke, dirotasi. Oke, ini objek daripada bodyguardnya itu. Oke, nah ini ya, udah bisa untuk mengimport sebuah aset package daripada Unity-nya itu sendiri untuk aset package yang sudah kita disiapkan oleh Unity. Kita tinggal play saja sebenarnya seperti ini. Nah, itu untuk import daripada aset package. Jadi kita tinggal download saja dari aset store-nya, ya kan ya, lalu tinggal kita importkan saja aset daripada Unity sendiri. Nah, muncul. Oke, yang selanjutnya selain daripada untuk mengimport, ya kan ya, itu sendiri misalnya aset yang sudah kita buat dalam sebuah game ataupun sudah kita edit dengan animasi dan yang lainnya, itu kita bisa ekspor. Nah, di sini untuk exporting asset package itu sangat mudah. Ya. Tinggal pakai export dari menu untuk membuka sebuah kotak dialog, tinggal kita pilih contoh yang bodyguard yang ini. Kita akan ekspor. Nah, ini tinggal ekspor package saja. Misalnya ada perubahan animasi dan sebagainya, ya udah tinggal kita ekspor apakah semua materialnya. Kalau sudah, ya tinggal kita ekspor saja untuk bodyguard. Contoh misalnya bodyguard 2, saya eksporkan seperti ini. Nah, itu untuk import dan juga ekspor aset package yang saya gunakan ataupun yang saya dapat dari aset store yang bisa kita gunakan dalam pembuatan game. Kalau teman-teman nanti misalnya mau membuat sendiri, bisa menggunakan aplikasi pembuat objek 3 dimensi ataupun aplikasi pembuat objek 2 dimensi. Nah, habis ini, lalu bagaimana kalau misalnya asetnya selain daripada aset store daripada Unity? Saya akan coba contohkan nanti, tapi dalam bentuk kebetulan saya punya asetnya yang 2 dimensi, yang ini. Nah, kita akan coba contohkan tapi dengan dokumen Unity yang berbentuk 2 dimensi ataupun game project Unity yang berbentuk 2 dimensi. Oke. Ya, selanjutnya kalau gimana tadi kalau misalnya kita import aset tapi bukan package daripada aset store ataupun package daripada Unity. Nah, contohnya saya punya aset 2 dimensi yang saya download, yang saya ambil dari game art 2 dimensi. Yang teman-teman bisa jadikan referensi. Nah, ini game art 2 dimensi bisa di-download, ada yang free dan sebagainya. Ini contoh ada beberapa aset. Contohnya saya pakai adalah aset sprite yang bisa digunakan nanti untuk pembuatan game 2 dimensi platform. Ini bukan package, tapi berupa formatnya adalah format PNG, gitu ya. PNG seperti ini. Nah, untuk mengimport package yang 2 dimensi seperti ini, berarti saya sudah siapkan, yaitu
sebuah dokumen Unity project baru dengan project settingnya adalah 2 dimensi. Kurang lebih seperti ini penampakannya daripada main kamera, ya kan ya, lalu game view dan sebagainya. Nah, boleh kita buat dulu untuk terstruktur, bisa bikinkan dulu folder. Di sini misalnya adalah aset. Ya, nanti kita bisa ekspor menjadi sebuah aset package daripada Unity. Yang tadinya bukan menjadi sebuah aset package Unity. Nah, di sini saya coba masukkan langkahnya banyak cara untuk memasukkan aset package dari yang bukan bawaan package Unity. Bisa diklik kanan di bagian sini, lalu tinggal import new asset. Nah, import new asset, lalu teman-teman tinggal masukkan saja. Di sini misalnya semua aset, oke, semua aset Ctrl A, lalu import seperti ini. Bisa dimasukkan semua aset 2 dimensi yang tadi saya udah download dari game art 2 dimensi yang free, yang versi free-nya. Nah, ini udah masuk semua. Sama halnya juga untuk yang 2 dimensi seperti yang 3 dimensi. Di sini contoh yang idle. Oke, idle 0. Nah, di sini juga ada. Nanti kita bisa membuat editing animasinya dan yang lainnya. Itu kalau objek sprite, kenapa ada banyak objek di sini. Nah, di sini langkahnya sama, tinggal kita drag and drop saja. Jadi bisa tadi dengan cara untuk memasukkannya dengan cara klik kanan, import new asset, ataupun bisa dengan cara, contoh saya di sini buatkan lagi folder. Ini misalnya adalah temporary. Masukkan dulu semuanya dalam folder ini. Oke. Lalu saya buatkan lagi folder baru. Misalnya adalah yang saya akan coba masukkan asetnya. Selain itu ada Kit Girls. Oke, Kit Girls. Oke, teman-teman juga bisa langsung drag and drop seperti ini. Jadi saya punya ini Cat and Girls yang formatnya PNG seperti ini. Nah, ini juga tinggal drag and drop saja. Nah, dia akan langsung mengimport semua aset yang tadi kita masukkan secara drag and drop. Jadi untuk aset package yang bukan aset store juga bisa digunakan. Jadi kalau teman-teman bisa buatnya menggunakan Corel Draw, Photoshop ataupun yang lainnya untuk pembuatan aset yang 2 dimensi, kan ya, yang bisa ataupun dari download seperti itu. Nah, contoh seperti itu. Nah, lalu untuk penggunaannya untuk memasukkan ke dalam sebuah scene game ya sama dengan yang 3 dimensi. Tinggal drag and drop saja ke sini. Drag and drop ke bagian main kamera. Nah, ini contohnya. Nah, ini juga sama, nanti hand tool dan yang lainnya juga akan aktif untuk editing daripada aset itu sendiri. Nah, cuma nanti di sini adalah position, rotation, dan juga scale-nya perlu diperhatikan juga di bagian inspector. Seperti itu. Nah, sehingga nanti akan nampak ketika di bagian game view seperti ini. Ya, untuk game yang 2 dimensi yang nanti kita gunakan untuk pembuatan project 2 dimensi platform. Nah, kalau misalnya aset yang ini sudah kita masukkan, lalu bagaimana nanti kalau kita mau mengekspor? Sama halnya untuk mengekspor ya. Teman-teman misalnya di sini sudah semuanya masuk ke dalam sebuah folder aset. Sama untuk mengekspornya, teman-teman tinggal klik kanan lalu export package. Nah, ini export package semuanya kita akan coba ekspor seperti itu, ya kan ya. Nah, lalu tinggal klik export saja. Lalu tentukan penyimpanannya mau di mana. Contoh misalnya di sini dengan namanya adalah Pample. Nah, seperti itu dengan ekstensi yaitu Unity Package. Ya, tinggal di save saja. Tinggal di save, maka dia akan mengekspor semua package ya, yang digunakan dalam pembuatan game. Jadi teman-teman akan sangat nyaman sekali ketika kita sudah menggunakan aset-aset untuk disimpan lagi, nanti digunakan lagi dalam pembuatan project game yang lainnya, gitu. Tanpa harus mengetahui di mana. Nah, ini bisa jadi seperti ini. Nah, sehingga tinggal import aset package, nggak perlu drag and drop karena ini dia menjadi sebuah aset package-nya Unity yang resmi. Mungkin pembahasan sampai sini dulu untuk aset daripada Unity yang paling dasar, yang paling basic, yang nanti bisa digunakan sebagai pembuatan game 2 dimensi platform. Sampai ketemu lagi untuk video pembahasan. Terima kasih.